Boleh tepuk tangan lagi yuk semua. Boleh duduk kembali. Oke. Sebelum kita masuk ke acara ini lebih jauh, kita doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak, selamat siang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menghubungkan kami, para anggota dari pemusik dan leader GKR kami Tuhan, ke gerejamu ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai acara yang sederhana ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menuntun acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan untuk sampai ke gereja ini, kiranya Tuhan tuntun serta supaya juga bisa bergabung bersama kami di tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang juga kata sempurna, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita nggak mau terlalu lama juga. Jadi sebelum masuk ke sesi sharing firman dari Pendeta Bagus, saya mau menyampaikan beberapa hal terkait acara ini. Nggak terlalu banyak, tapi ya acara ini yang sudah dibilang di awal dikhususkan untuk para pemusik dan song leader di GKR kami ini. Jadi kita udah beberapa bulan ini ibadahnya udah onsite ya, dan kita memang menjadwalkan kembali seperti sebelum pandemi. Jadi ada pemusik, ada song leadernya, dan ada beberapa jemaat yang hadir. Jadi kita di sini buat sarana kumpul-kumpul lah sekalian. Ada yang mau dibahas seputar, terutama seputar SOP terkait ibadah onsite di gereja. Jadi tanpa buang waktu panjang, minta tolong kesediaannya Pak Bagus untuk sharing. Thank you. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Harusnya yang sharing Mas Ronggur ya, Mas Ronggur, tapi kita tahu sedang isolasi mandiri, isoman, karena adiknya setelah tes antigen reaktif gitu. Ya teman-teman, kita mau merenungkan firman Tuhan. Jadi saya mikir-mikir yang sesuai dengan tema kita. Dan ini sebetulnya setelah 2 tahun kita nggak ketemu onsite ya, dalam acara seperti ini maksudnya. Akhirnya kita bisa bersama-sama walaupun penuh dengan ketegangan karena Omikronnya. Terus beberapa sudah pengen udah lockdown lagi ya. Oke, tapi kita tetap bersuka cita saja. Oke. Nah, saya mau mengajak kita membaca dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh waktu yang sangat indah yang Kau berikan kepada kami siang hingga menjelang sore hari ini, di hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami bersyukur karena setelah 2 tahun kami baru sekali ini lagi kami boleh berkumpul bersama-sama untuk sharing, membicarakan pelayanan Tuhan di tempat ini, khususnya bagi kami para pemusik dan juga song leader. Nah, sebelum kami melakukan sharing, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan sesuai dengan tema yang sudah diumumkan bagi kami semua, back to refrain. Karena itu biarlah kami boleh merenungkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Kau berkati mereka supaya tiba dengan selamat sampai di sini. Mereka yang tidak bisa bergabung karena berbagai macam kesibukan, pergumulan, dan juga aktivitas mereka, biarlah mereka juga ada dalam
penyertaan Tuhan. Mari Bapa, berfirmanlah, sebab kami rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Markus 12 ayat 41 sampai 44 sudah sangat populer. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Teman-teman pasti tahu ya aturan kalau orang-orang Yahudi itu sembahyang. Dan ini nampaknya Tuhan Yesus ada di satu rumah sembahyang yang kecil. Kalau orang bilang sinagog, ya, karena dulu itu ada bait Allah yang besar, lalu karena banyak sekali tersebar di mana-mana, dan orang Yahudi itu kalau berdoa sampai 7 kali, kalau teman-teman Muslim cuma 5 kali, orang Yahudi berdoa 7 kali. Jadi kan capek kalau bolak-balik dari rumah mereka ke bait Allah. Jadi mereka umumnya di komunitas-komunitas kecil itu punya kapel. Kalau orang Katolik bilang kapel gitu ya. Kalau teman-teman Muslim bilang musola gitu. Jadi sinagog, tempat ibadah yang kecil. Nah, mereka memang punya kewajiban. Jadi persembahan itu sebuah kewajiban kalau dalam konteks orang-orang Yahudi. Terkhusus persembahan itu hubungannya dengan dosa-dosa gitu ya. Jadi istilahnya mereka ada persembahan yang mau menebus dosa mereka begitu. Jadi ada aturan-aturannya. Dan aturan-aturannya itu memang ada aturan-aturan yang wajib. Wajib sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan besar kecilnya dosa. Jadi orang-orang Yahudi itu mengkategorikan ada dosa besar, dosa kecil. Kalau kita enggak ya, dosa besar, dosa kecil sama. Ya, semua membawa kepada maut. Ya, sebab upah dosa adalah maut. Enggak ada dosa kecil, enggak ada dosa besar. Tapi kalau mereka ada dosa yang besar harus ditebus dengan persembahan yang besar, gitu. Dosa yang kecil ditebusnya nggak perlu dengan persembahan yang besar. Satu itu prinsipnya. Yang kedua, bagi orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu persembahannya beda. Jelas, orang yang mampu persembahannya lebih besar. Itu kewajibannya, itu tuntutannya. Nah, ini ceritanya suatu hari Tuhan Yesus melihat. Biasa Tuhan Yesus kan suka beribadah bersama ya di sinagog. Nah, suatu hari di sinagog yang tidak dicatat oleh Lukas di mana ini, dia memperhatikan dalam satu ibadah itu ada orang-orang yang memberikan persembahan. Dan banyak orang kaya di situ dicatat oleh Tuhan Yesus ya, oleh Lukas, dan Tuhan Yesus memperhatikan. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Jadi kita kalau biasanya kan kalau ada orang yang memberi persembahan gitu ya kepada gereja, wah itu sumbangannya gede gitu. Nah, orang-orang pada heboh gitu ya, terkagum-kagum. Kalau saya tidak setuju dengan konsep sumbangan. Kalau sumbangan itu kan berarti kita punya sesuatu, kita menyumbang. Persembahan kan konsepnya bukan sumbangan. Persembahan itu mengembalikan berkat yang dari Tuhan, bukan punya kita, tapi punya Tuhan, kita kembalikan. Kalau sumbangan kan itu punya kita,
Kita berikan dan kita pengen ada reward nanti. Jadi kalau orang ngasih sumbangan itu suka-suka ada yang meminta apa nih dampaknya, apa nih kelebihannya untuk saya. Tapi kalau persembahan kan kita nggak boleh begitu ya. Persembahan adalah kita mengembalikan berkat dari Tuhan. Nah, ternyata Tuhan Yesus tidak heboh, tidak terkagum-kagum dengan orang-orang kaya yang memberi dalam jumlah besar. Nah, ini konteksnya bukan berarti Tuhan Yesus itu benci sama orang kaya, enggak. Bukan berarti Tuhan Yesus itu anti terhadap kekayaan, juga enggak. Bukan berarti Tuhan Yesus itu memandang rendah orang-orang yang kaya, enggak begitu. Tetapi dia juga melihat ada yang lain yang memberikan persembahan itu, yaitu seorang janda yang miskin. Nah, di sini secara detail dikasih tahu oleh Lukas bahwa janda miskin ini memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, jadi kalau zaman dulu 2 peser 1 duit itu ya itu 1 persembahan untuk kerja 1 hari, upah minimum 1 hari, ceritanya kayak begitulah ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Maksudnya nafkah hari itu ya, bukan seluruhnya 1 bulan itu diberikan. Jadi hari itu dia bekerja, atau pokoknya dia kerja atau nggak kerja, pokoknya dia punya hari itu 1 hari orang bekerja, upah harian total dia kasih gitu ya. Nah, makanya Tuhan Yesus mengatakan janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita petik ya maknanya dari kisah ini ya. Yang pertama tadi, ini bukan berarti Tuhan itu kayaknya alergi gitu ya dengar kekayaan, dengar orang kaya, enggak begitu. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak? Karena tadi ada kewajiban-kewajiban. Nah, perbedaannya adalah antara janda miskin ini dengan orang-orang kaya itu, yang orang-orang kaya itu melakukannya berdasarkan kewajiban. Ya udah, saya wajib segini, gede emang gede, tapi itu berdasarkan kewajiban, artinya aturan yang minimum yang dituntut oleh agama Yahudi pada waktu itu. Begitu ya. Jadi sebetulnya si janda miskin ini tidak perlu memberikan semuanya itu tadi. Nangkap ya? Nangkap ya? Jadi dia itu memberi bukan karena kewajiban itu, tapi dengan satu sukacita yang meluap-luap. Bukan karena dia sedang melakukan kewajibannya. Dia melayani Tuhan tidak karena disuruh. Nah, sementara yang lain itu melayani karena kewajiban dan karena disuruh. Wah, kan nanti gengsi dong, misalnya begitu. Wah, masa saya udah punya banyak uang dan dosa saya juga banyak, masa saya memberinya sedikit. Jadi yang lainnya itu memberi berdasarkan perintah. Apakah mereka tulus atau tidak kita nggak tahu. Apakah mereka sukacita atau tidak kita nggak tahu. Karena apa? Karena sebatas kewajiban. Contoh yang paling gampang adalah saya sebagai pendeta, ya, saya sebagai pendeta diminta khotbah, ya, khotbah saya mulai jam 6:30, ya, saya datang 6:30, saya datang khotbah saya sesuai dengan standar, harus begini, ada ilustrasi, ada pembukaan, bla 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 gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah saya datang berkhotbah karena kewajiban atau karena sukacita? Belum tentu kita tahu gitu ya. Belum tentu kita tahu. Karena apa? Karena sesuai dengan standarnya nggak ada yang dilanggar. Nah, tetapi ternyata Tuhan tuh tahu gitu loh, yang lain-lainnya itu cuma sekedar datang melayani sudah selesai. Tapi tidak pakai hati. Nangkep ya? Cuman karena tuntutan sebagai orang yang beragama. Bukan karena sukacita, bukan karena
dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mencerahkan dirinya. Sehingga apa yang membedakannya dengan yang janda miskin ini? Yang janda miskin ini dia tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi kemudian, karena dia prinsipnya adalah dengan sukacita melayani. Dia disuruh melayani 1 kilo, tapi dia melayani 100 kilo full semuanya. Sementara yang lain ya sama, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Walaupun kelihatannya secara kuantitas dia paling kecil, tetapi secara kualitas dia paling besar. Dia yang paling bermutu, paling berkualitas. Kuantitasnya dia paling kecil, tetapi secara kualitas dia paling bermutu. Itu yang pertama yang kita bisa lihat. Lalu yang kedua yang kita bisa lihat dari persembahan seorang janda miskin ini adalah, kalau kita tahu bahwa ibadah itu kita datang bukan untuk dilayani, ya. Ibadah itu dari asal katanya leutorgio, gitu ya. Leutorgio itu artinya kerja umat. Jadi itu sebetulnya dari angkatan bersenjatanya Romawi itu dulu istilah itu. Tapi akhirnya dipakai untuk orang Kristen, mau mengatakan bahwa kalau kita datang untuk melayani Tuhan, kalau kita datang untuk bekerja, kalau kita datang kita bukan untuk dilayani, kalau kita datang bukan untuk kepentingan kita, tapi kita datang untuk bekerja bagi Tuhan. Nah, ini konsep ini sangat dihayati oleh si janda miskin ini. Kenapa? Karena dia bukan sekedar formalitas, dia datang dengan kerinduan. Saya membayangkan kalau dia 1 hari itu, seandainya dia masih bekerja dapat upah 1 hari, nggak mungkin dia spontan waktu persembahan dia kasih, nggak mungkin. Artinya dia sudah mempertimbangkannya, dia sudah memikirkannya dengan baik. Nggak mungkin itu secara spontan terjadi, nggak mungkin. Apalagi kalau, waduh nggak ada lagi nih, yang ada cuma segini, udah kasih semua, nggak mungkin. Jadi artinya dia mempersiapkannya dengan baik. Yang bisa mungkin asal-asalan memberinya itu yang tadi, yang kaya-kaya itu tadi. Karena apa? Karena mereka tidak dengan pertimbangan seperti si janda miskin yang memberikan 1 hari itu penuh semua berkatnya itu. Jadi si janda miskin ini tanpa diminta dia pergi ke rumah Tuhan untuk melayani. Nah, orang-orang seperti janda miskin ini pasti dia tidak akan bergantung kepada apa kata orang. Orang-orang seperti janda miskin ini yang total, yang melayani dengan penuh, dengan kesadaran, dengan sukacita, itu pasti tidak akan melayani karena kondisi. Karena kondisi kan, saya mau melayani kalau, itu kan kondisi ya, kondisional. Tapi janda miskin ini bukan orang seperti itu. Dia melayani meskipun, saya akan tetap melayani meskipun hujan, meskipun nggak punya uang, meskipun nggak disanjung, meskipun diprotes banyak orang, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu yang menjadi inti pesan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, berarti kepada kita juga. Ya teman-teman ya. Nah, saya mau mengaitkan dengan tema kita back to refrain. Jadi seperti sebuah lagu ada refnya gitu ya. Hari ini ku rasa bahagia, itu ada refnya nggak? Berkumpul bergandengan tangan. Nah, itu kan kita sering puter lagi. Kadang-kadang ya kebanyakan ya, ref itu yang menjadi favorit kita. Pengennya ref lagi. Nah, Mas Patrick atau pokoknya siapapun yang menentukan tema ini itu mau mengatakan begini teman-teman ya. Kalau melayani itu ya dengan sukacita. Jangan disuruh-suruh. Jangan ada pamrih gitu ya. Dan jangan cuman asal melayani. Kayak tadi saya gitu bilang datang ya. Asal saya datang 6:30, asal saya khotbah, selesai cukup. Persoalannya teman-teman adalah
kita bisa membohongi orang lain, ya kan? Saya sebagai pendeta bisa bohongin majelis, saya sebagai pendeta bisa bohongin jemaat, bahkan saya bisa bohongin diri saya sendiri. Tapi Tuhan nggak bisa kita bohongi, ya. Makanya banyak orang lihat, oh mungkin bengong-bengong, itu banyak banget persembahannya ya. Tapi Tuhan nggak tunjuk dia, karena itu sekedar kewajiban. Kalau sekedar kewajiban berarti teman-teman datang karena sudah dijadwal. Wah ternyata nggak bisa nih si A si B, ya kan ya salahnya sendiri kan, saya jadwalnya minggu depan. Nah mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Coba bayangkan kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, wah kacau loh. Tapi puji Tuhan kita punya Tuhan yang tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Jadi kita harus juga melayani Tuhan tadi, jangan karena kewajiban. Melayani karena kita suka melayani. Melayani karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Melayani karena Tuhan memang menciptakan kita, memanggil kita untuk melayani, untuk menjadi pelayan. Dan tadi seperti sebuah lagu, back to refrain, mari kita melayani dengan sukacita. Kita memang senang, memang bukan karena terpaksa, bukan karena kita ingin mendapatkan imbalan. Teman-teman, kalau yang saya tahu ya, pemusik dan penyanyi di gereja-gereja tertentu itu bayarannya mahal, mahal banget. Dari sejak pertama saya melayani sebagai calon pendeta sampai hari ini masih aja ada yang tanya, Pak, di GKI kalau melayani kita dapat bayaran apa enggak? Nah gitu ya. Di GKI kita nggak dapat duit, tapi kita malah ngeluarin duit. Tapi itu menjadi pembuktian bahwa kita memang melayani Tuhan bukan karena sesuatu yang kita ingin capai. Kita melayani Tuhan karena kita sudah mendapat banyak dari Tuhan. Nah, kalau kita memiliki keyakinan dan perjumpaan dengan Tuhan yang seperti ini, seperti si janda miskin ini, maka menurut saya pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang sehat. Betul ya? Pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang mendorong orang lain di sekitar kita untuk ikut melayani dengan sukacita. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menikmati acara kebersamaan. Back to refrain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Bagus atas sharingnya. Sebelum ke inti acaranya, kita juga mau mendengar terkait SOP dari gereja kita nih, aturan-aturan onsite dari pemusiknya gimana, song leader gimana, jemaat gimana. Dan minta tolong pada Ketua SOP kita, Penatua Erik, untuk menyampaikan terkait. Terima kasih. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Jadi saya Penatua Erik, kebetulan saya dimandatkan oleh Majelis Jemaat sebagai Ketua Tim SOP. Jadi SOP ini dibentuk sekitar 2 tahun yang lalu ketika COVID sudah semakin naik, kurang lebih di bulan Juni. Sebelumnya ketuanya Pak Bagus, terus diturunin ke saya. Nah, berkaitan dengan SOP yang ada di GKI Raya Hankam, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah melihat ya bagaimana perjalanan ibadah kita dari tahun 2021 terus ke 2020, 2021 dan 2022. Jadi awalnya kita memang kita tutup gereja kita karena kondisi pandemi waktu itu semakin meningkat, dan kita masih belum tahu nih bagaimana SOP yang harus kita lakukan ketika melakukan ataupun membuka kembali peribadahan kita. Jadi waktu tahun 2021 tim ini dibentuk dan kita mencoba mengkondisikan bagaimana cara yang terbaik untuk supaya kita juga bisa beribadah kembali. Jadi kalau rekan-rekan lihat di ruang ibadah ini kan ada di dalam
kursi-kursi ini ada checklist ya. Nah ini sebenarnya kita sudah melihat bahwa protokol kesehatan yang kita lakukan ini sudah mengikuti standar yang diperbolehkan oleh government ya. Jadi antara 1,5 sampai dengan 2 meter. Dan kalau ngelihat juga ada tapak-tapak kaki di bagian lorong-lorong ini, dan itu juga untuk mengatur bagaimana cara jemaat berdiri dan juga masuk ke bangku-bangku yang ada. Jadi itu salah satu cara waktu awal-awal kita melakukan ataupun membuka kembali gereja kita ini. Setelah itu memang waktu saat itu kita sudah menyiapkan prasarananya, termasuk juga tempat cuci tangan di bawah. Itu sebagai salah satu kontrol kita juga untuk mencuci tangan supaya kita tetap bersih segala macam. Dan yang kita lakukan pada saat itu setelah itu adalah kita melakukan swab test ya. Masih ingat mungkin Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau beribadah ataupun mau bertugas di sini harus melakukan swab test, karena pada saat itu masih banyak yang belum mendapatkan vaksinasi. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan swab test ataupun PCR kalau seandainya memang terindikasi lebih lagi, supaya lebih yakin lagi ketika kita mau bertugas. Dan waktu itu kita masih melaksanakan adalah online ya, belum onsite. Beriring dengan adanya waktu dan makin banyak jemaat dan juga rekan-rekan yang sudah divaksin, habis itu kita membuka kembali dengan hybrid ataupun onsite terbatas waktu itu, hanya dihadiri oleh beberapa rekan-rekan penatua dan juga oleh petugas. Setelah itu kita buka lagi hybrid onsite terbatas, dan hasilnya adalah seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat bagaimana kita sudah melakukan beberapa kali onsite terbatas dari sekitar Agustus ya, Agustus September lah, September Oktoberan kita sudah melakukan onsite terbatas. Tadinya kita tetap melihat regulasi yang ada, jadi kita tetap mengacu kepada instruksi kementerian. Jadi dalam setiap 2 minggu sekali kita melihat lagi apakah status Kota Bekasi ini meningkat ataukah semakin menurun dengan kondisi COVID yang ada. Dari situ kita melihat bahwa saat ini Bekasi ini berada di level 2. Kalau kita lihat dari instruksi kementerian, dari turunannya adalah bagaimana cara kita melakukan peribadatan. Di situ tertulis bahwa di level 2, khususnya dalam Kota Bekasi saat ini, kita diperbolehkan untuk 75% kapasitas ruangan atau 75 orang. Setelah kita berdiskusi dan sempat ngobrol-ngobrol juga Pak Bagus dan rekan-rekan yang lainnya pada saat bulan Desember yang lalu ke Pak Camat dan juga ke Polsek Pondok Gede, itu diberitahukan bahwa dari instruksi menteri yang ada itu diberikan kebebasan atau kewenangan dari masing-masing kota untuk melakukan ataupun menjas regulasi yang ada di masing-masing kota. Jadi dari situ Kota Bekasi melakukan penerapan 75% kapasitas ruangan. Nah sejak itu dari bulan Desember ataupun Januari kita menggunakan kapasitas 75% ruangan. Jadi kalau seandainya kita lihat di ruangan atas ini sebenarnya ruangan kita tuh sudah 50% ke bawah ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu rekan-rekan ingat bahwa dulu waktu sebelum pandemi ini kursi rapat sekali, dan juga satu kursi bisa diisi oleh 4 orang. Sekarang kita hanya mengisi 2 orang dari masing-masing kursi ini, dan jaraknya juga udah cukup jauh. Dan itu yang kita lakukan saat ini. Jadi kalau seandainya kita sekarang menerapkan 75% dari kapasitas ruangan, yang kita pakai adalah kita diperbolehkan dari tim SOP untuk menggunakan ruangan atas dan juga ruangan Yerusalem saat ini. Jadi secara total kapasitas orang itu sekitar 150-an orang. Jadi kalau secara kuota ya. Dan kita ketahui juga untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hal jemaat yang hadir, kita haruskan untuk mendaftar secara online. Jadi ada Google Form, di situ suruh mengisi, dan istilahnya itu sebagai hanas dari masing-masing orang yang jemaat yang mengisi lah ya. Jadi tahu cek dirinya seperti apa, karena kita juga nggak bisa melihat secara langsung kan bahwa si A ini kemarin sakit, si B ini kemarin sakit. Tapi ketika dia mau hadir masuk ataupun mau beribadah ke dalam peribadahan kita, itu dia harus tahu sendiri seperti apa kondisi dirinya sendiri. Dan itu kita cek dari seksi kebaktian, kita cek Google Form-nya. Di situ kita lihat apakah orang ini bisa atau diperbolehkan atau tidak untuk melakukan peribadatan di tempat ini. Karena ada beberapa juga jemaat yang ternyata setelah mengisi Google Form itu disarankan untuk tidak menghadiri atau tidak diperkenankan datang ke tempat ini. Dan itu juga
kami coba confirm juga dari seksi kebaktian bahwa ini memang tidak bisa itu karena apa. Jadi harus ini juga ya dikonfirmasi ulang lagi. Tidak bisanya karena memang panasnya mungkin beberapa minggu yang lalu dan sudah melakukan tes PCR atau tidak. Nah, kalau seandainya sudah ada hasil tesnya itu masih diperbolehkan lagi. Tapi kalau seandainya ternyata dia berkontak erat dengan orang-orang yang ada di terdekat, keluarga dan sekitarnya, itu dimohon maaf tidak dapat dihadiri dulu karena kita ingin supaya masing-masing dari kita juga selamat lah ya untuk semuanya itu. Jadi itu sih mungkin kalau dari SOP yang sedang berlaku, dan saat ini sih kita rekomendasikan bahwa kedepannya dari PMJ yang lalu di bulan Januari itu kita perbolehkan untuk melakukan peribadatan lebih dari 1 kali. Tapi seperti kita ketahui dari KU1 ke KU2, KU1 kan 6.30 ya, KU2 adalah jam 9 pagi. Itu kita melakukan disinfektan. Yang kita lakukan adalah kita menggunakan UV. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini. Jadi ada sinar UV yang kita lakukan setelah KU1. Ini fungsinya adalah untuk sebagai disinfektan ya. Kalau disinfektan biasanya kita semprot. Kalau ini kita pakai adalah UV-nya. Jadi kita biarkan ruangan ini tertutup selama kurang lebih setengah jam. Itu memang kita tidak mengizinkan orang masuk karena baunya cukup menyengat dan juga mungkin berbahaya juga bagi orang yang terkena. Jadi makanya kita sterilkan ruangan setelah KU1. Jadi ketika memasukin KU2 sekitar jam 8.15 itu sudah steril dan sudah siap untuk digunakan kembali. Jadi itu adalah tindakan preventif kita antara KU1 ke KU2 untuk mensterilkan ruangan. Sedangkan antara KU2 ke KUP itu karena jaraknya terlalu jauh, jadi kita tinggal buka aja angin-angin yang ada ataupun jendela supaya sirkulasinya berganti, dan semoga kedepannya kita berjalan dengan aman. Dan dari PMJ terakhir juga ada rencana bahwa sekitar mulai bulan Februari kita akan melakukan 3 kali ibadah, KU1, KU2 dan KUP. Tapi kita juga masih tetap mengkoordinasikan hal itu ke Camat Pondok Gede, tim Satgas COVID, karena kita melihat bahwa status dari Omikron ini semakin meningkat kembali kan ya. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat bahwa sekarang udah sampai 11.000, saya nggak tahu hari ini apakah lebih tinggi lagi atau tidak. Ini tadi baru saja saya chatting juga ke Pak Camat bagaimana status dan kondisi dari Pondok Gede dan sekitarnya dan Pondok Melati dan sekitarnya, apakah kita perlu tutup kembali ataupun onsite ataupun online atau kita masih tetap bisa melakukan hybrid. Itu masih kita tetap tunggu dan kita awasin dari tim Satgas untuk supaya kita bisa sambil berkoordinasi terus dengan tim Satgas yang ada di Pondok Gede dan sekitarnya. Mungkin itu sih update dari saya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau apa. Tidak ada? Ya. Terima kasih, Pak Ibu. Terima kasih untuk Penato Erik terkait penyampaian SOP yang berlaku di gereja kita. Jadi ya yang sudah disampaikan sama Penato Erik itu ya itu ada beberapa langkah preventif. Contohnya yang tadi itu pakai sinar UV itu ya. Jadi setelah ada jeda KU1, KU2 itu untuk mencegah penyebarannya itu ya disterilkan dulu ruangannya selama 30 menit ya Om Erik ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dari Pendeta Bagus udah, dari Nato Erik udah, dari tim SOP, sekarang kita masuk ke acara intinya. Apa sih acara intinya? Sebenarnya acara intinya itu adalah sharing dan tanya jawab. Jadi kita terutama dari Komisi Muger mau mendengarkan apa sih keluh kesah atau apa sih masukan ke kita nih terkait penjadwalan pemusik dan song leader gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya ini mau kayak gimana sih, ini penjadwalannya kayak gimana, ini nanti ke depan ibadahnya gimana. Nah ini di sini kita di acara ini kumpul sekalian sharing nih. Jadi ada beberapa juga narasumber yang bisa ditanyakan di sini gitu langsung. Nah jadi kita langsung masuk ke acara intinya aja. Jadi sesi sharing tanya jawab. Jadi ini ada
3 orang yang mau bertanya silahkan, kita buka dulu untuk sesi pertama ya. Jadi nanti ada sesi kedua. Tapi di sesi pertama ini kita buka untuk 3 orang pertama yang mau menanyakan seputar penjadwalan pemusik dan solider dan beberapa hal terkait ibadah kita secara onsite ini. Kita langsung buka aja 3 orang yang mau bertanya. Jangan malu-malu, jangan ditahan-tahan. Karena kemarin-kemarin kan banyak kok ini begini, kok ini begitu. Nah ini di sini, mumpung kita kumpul, yuk tanya-tanya. Ada nggak nih? Bisa dari pemuda atau remaja atau komisi lain ada nih pertanyaan nih. Atau dari tim musik. Ini ada tim musik angklung ya, Tante Vin, Om Andreas, ada tim gondang, ada Orlando, ada Kolinda. Boleh Tante Vin? Boleh. Mic-nya di sini nih. Ini bukan. Iya itu. Langsung dari Tante Vin dulu ya. Maaf, mungkin pertanyaannya sih seharusnya sudah sebelum-sebelumnya ya, tapi mungkin ini sedikit agak menggelitik saya. Oke. Mungkin saya sama Pak Andreas, maaf Pak. Kebetulan kami di Angklung sama Kulintang. Saya lihat di pengurusnya itu koordinatornya Mbak Desi. Oh, nah, iya. saya pengen tanya apakah pada waktu dulu itu Mbak Desi sudah pernah dihubungi atau belum? Karena kan Mbak Desi itu koordinator dari Angklung dan Kulintang. Supaya kalau dia sudah oke kan kita bisa jalin kerjasamanya tuh lebih enak. Mungkin itu aja. Oke, itu aja ya Tante Vin, terima kasih. Kita keep dulu ya pertanyaannya. Ada lagi? Boleh. Kak Vino. Shalom. Shalom. Dari mewakili dari Komisi Pemuda juga nih, kebetulan ada teman-teman datang di sini dan ada juga yang mungkin di rumah sekarang. Nanti kan kita rencananya kan akan Ya. di kegiatan lagi di gereja gitu ya. Cek. Ya. Halo. Kayak ini aja nih. Lebih ke Pakai ini Bang. Cek. halo, ya, lebih jelas. Oke. Mau tanya, nanti kan kita akan peralihan dari mulai balik lagi ke onsite lagi gitu, dan latihan juga pun akan kembali lagi kan di sini juga latihan ya kan. Nah, itu gimana menyikapinya nih teman-teman yang mungkin udah lama nggak pernah berkegiatan di gereja, terus harus mulai dibiasakan lagi latihan gitu kan 2 kali seminggu kalau biasanya kalau pemuda gitu kan, sama ada gladi resiknya gitu. Itu sih lebih ke situnya sih. Lebih ke arah Pembiasaannya lagi untuk kembali lagi gitu sih. Karena kan ya yang yang kita alamin saat ini juga banyak juga loh pemuda yang udah mulai berkurang gitu kan, secara dari pelayannya, dari jemaatnya juga gitu. Nah itu pembiasaannya lagi, terus kira-kira ada tips nggak atau ada masukan nggak dari mungkin kalau sekarang dari Muger ya, atau dari teman? Ini dari segi latihan atau gimana? Iya, khususnya dari latihan sih. Latihan onsite gitu ya? Betul. Oh, oke. Makasih. Sip, thank you Kak Vino. Satu lagi. Ya. Siang Om Tante semuanya.
Yang Kalau saya dari mewakili dari tim Gondang aja ya, karena kan Jeff saya juga belum datang. Nanti kan kalau ketika sudah onsite, apakah masih akan ada untuk pemusik tim Gondang? Kayak biasa kita kan setiap 3 bulan sekali dan BBKS. Nah itu bagaimana konsepnya ya, kan kita kan tim Gondang ada 9 orang ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau biasanya kan sebelum COVID kan ngumpul di depan rame banget tuh ya kan. Nanti untuk kedepannya gimana nih dari tim Muger ataupun dari gereja untuk mensiasatinya nih terkait dengan tim Gondang ini? Apakah yang taganingnya tadi biasa saya sama Kolinda, apakah salah satu atau bagaimana, atau cuma 4 orang doang atau bagaimana? Minta masukannya aja sih dari tim Muger dan tim gereja untuk terkait soal pelayanan tim Gondang ini sih. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Dodo. Ini udah 3 orang, kita close dulu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya kita buka di sesi yang kedua. Jadi menjawab pertanyaan pertama dari Tante Vin soal koordinator ya. Jadi untuk koordinator tim musik angklung dan kolintang, sebenarnya itu yang menghubungi langsung itu adalah Om Adi Darmadi. Nah kalau ke aku sebagai ketua Muger disampaikannya sudah oke. Gitu. Cuma memang beberapa belakangan ini aku belum ada kontak dengan Kak Desi ya, terkait apa penjatuhan dari kita atau apakah ada mau latihan atau bertemu nih tim musik angklung kolintang, belum ada. Tapi terkait masalah penunjukan koordinatornya itu kalau tidak salah itu Om Adi Darmadi yang meminta langsung dan infonya sudah di oke gitu. Itu kalau tidak salah ya. Mungkin Kak Dewi kalau ada salah koreksi. Jadi seperti itu kira-kira Antepin. Sudah menjawab? Saya sudah WA dan telepon tapi tidak diangkat. Nah saya via ibunya dan memang ternyata sakit. Nah cuma supaya lebih enak saya pertanyakan supaya kalau mungkin bisa diingatkan kembali supaya bisa. Oke. Sip. Nanti tinggal kita kontak lagi deh dari Muger ke Kadesi Dodanya ya. Oke, terima kasih Tante Vin pertanyaannya. Terus yang kedua dari Kakak Arvino soal latihannya segala macam ya. Jadi Om Erik mohon maaf ya kalau salah koreksi. Jadi kalau masalah latihannya sih nggak masalah ya, mau berapa orangnya gitu di gereja. Cuma memang lebih ke arah perizinan ruangannya ya. Jadi misalnya pemuda mau latihan nih 5 orang gitu. Kita minjem ruang kebaktian entah di atas atau di bawah, mungkin H-2 atau -1 hubungi ke TU dulu gitu untuk booking ruangan. Jadi dari segi kita gereja tata usaha mencatatnya ada kegiatan dari pemuda, ada latihan nih di hari ini jam segini, orangnya sekian gitu, sampai jam berapa gitu. Ya lebih ke arah teknis aja sih, terutama untuk booking ruangan. Terus kalau misalnya dibutuhkan misalnya audio nih ya dari jauh-jauh hari bisa kabari entah ke Mulmed, ini mumpung ada ketuanya Dimas ya, bisa hubungin Dimas kayak Dim gue mau latihan nih pemuda, bisa di arrange gak dari tim Mulmed entah visual entah audionya gitu. Jadi memang di prepare, lebih ke arah prepare sih. Misalnya udah tahu nih di minggu ini mau ada jadwal pemuda gitu, band mau tampil, ya udah di arrange saja waktu latihannya, terus langsung disounding ke beberapa komisi terkait gitu. Lebih ke arah itu sih. Jadi intinya sih boleh kalau secara latihan diperbolehkan ya, karena kan nggak banyak juga ya, kan paling 4-5 orang gitu ya. Tapi lebih teknisnya lebih ke arah peminjaman ruangan dan segala macamnya aja sih. Paling itu. Terima kasih. Sama yang itu sih yang lebih ke ininya apa namanya,
pembiasaannya itu, karena kan yang kita tahu kita udah lama nih, udah sekitar 2 tahun kan nggak balik lagi kan ke sini kan, rata-rata sekarang di Zoom gitu kan atau di YouTube gitu. Nah untuk pembiasaannya lagi kan kita harus ini mungkin sekalian sharing juga kali ya, sekalian sharing juga yang kita alamin lah gitu ya, mesti khususnya di pemuda gitu. Memang agak susah untuk mengumpulkan anak-anak ini kembali gitu untuk bisa melayani lagi gitu di tiap ibadah minggu, apalagi di kebaktian umum pemuda itu kan pasti ada yang misalnya ada band atau ada yang cuma berdua, misalnya ada yang akustik doang, ada atau bertiga. Nah itu ada nggak sih saran-saran gimana nih supaya kita bisa lebih efisien lagi mengumpulkan anak-anak ini nih untuk supaya bisa melayani lagi balik ke gereja lagi gitu. Karena selama ini kan udah cuma dari rekaman aja kan, dari rekaman terus kita edit gitu kan. Kalau sekarang kita harus live gitu, dan kalau live ya emang harus siap lahir batin gitu, karena udah apapun yang nanti tampilkan ya udah itu gitu. Itu aja sih. Thank you. Lebih ke arah saran Kesiapannya mungkin ya. Kesiapannya. Iya. Oke. Kak Dewi tadi ada mau? Boleh Kak Dewi. Iya, jadi saya tadi mau nambahin sedikit yang Vino tanyakan ya. Pertama tadi yang mengenai masalah latihan. Latihan itu boleh tadi seperti yang Patrick katakan, cuma memang itu masih terkait dengan jam gitu ya. Jadi latihan itu diperkenankan itu kalau untuk latihan reguler itu yang biasa itu 2 jam. Kalau misalnya untuk kayak ada gladi bersih segala macam itu 3 jam, boleh gitu ya. Jadi dalam hal ini latihan kita efektifkan waktunya. Jadi kalau misalnya kalau dulu kan ya saya tahu juga ya karena juga sering terlibat di dalam latihan-latihan tim musik begitu. Itu katanya jam 2, latihannya kata jam 7 baru mulai setengah 9. Nah kita kurangi hal-hal seperti itu. Jam 7 tank, ya jam 7 mulai. Seperti itu sehingga jam 9 sudah selesai, sehingga terus kemudian gereja bisa ditutup seperti itu ya oleh sama Urdel. Karena mereka juga ada jam-jamnya juga seperti itu. Terus mengenai pembiasaan tadi seperti itu masalah itu tidak hanya di Komisi Pemuda dan Pemusik Pemuda saja, tapi juga itu juga terjadi di kebaktian petugas song leader dan pemusik untuk kebaktian umum ya seperti itu. Jadi artinya kita mungkin perlu mengadakan pertama sosialisasi dengan seperti acara seperti ini salah satunya ya, bahwa kita yuk mulai lagi, yuk melayani, yuk dulu kan kita melayani bersama gitu kan. Oleh karena kita terlalu lama rentang jedanya itu otomatis jadi ya itu tadi mungkin ada yang kebawa zona nyaman, kebawa udah males ya, itu juga ada. Jadi di kebaktian umum petugasnya juga itu sama seperti itu. Terus kemudian juga mungkin bisa namanya menghimpun kembali. Jadi misalnya satu orang, misalnya Vino gitu ya, terus kemudian mengajak 2 atau 3 orang melakukan pendekatan secara personal seperti itu. Gitu, pendekatan secara personal, Vino deketin 2-3 orang, terus misalnya apalagi Orlando gitu ya, misalnya deketin 2-3 orang, menghimpun kembali, mengingatkan bahwa kita sekarang sudah peralihan, sudah kembali akan mengikuti kebaktian yang seperti sudah, tapi tidak sama persis ya, karena sekarang kita juga terbatas dengan yang namanya protokol kesehatan seperti itu. Jadi mulai ada pendekatan seperti itu, dan mungkin juga bisa dibantu oleh penatua pendampingnya Komisi Pemuda ya, supaya mereka juga lebih bisa menginfokan atau mensosialisasikan kegiatan yang memang sudah diberlakukan di gereja kita ini seperti itu gitu. Jadi mungkin dari penatua pendampingnya, terus pengurus-pengurusnya seperti itu, jadi supaya mulai istilahnya tuh woro-woro, ini kita udah mulai mau mengadakan kembali ibadah gitu kan, seperti itu meskipun masih terbatas, tapi udah mulai di info-info gitu kan, kalau perlu mulai ada ya istilahnya itu ya kayak fellowship kecil-kecilan ya, tidak harus seperti ini, lewat Zoom juga mungkin bisa gitu. Ini juga di Komisi Mugar juga kami juga sedang berupaya ini sebenarnya untuk menghimpun kembali petugas-petugas SL dan pemusik yang memang akhirnya karena kemarin jeda cukup lama itu ya
Ya memang kami pelan-pelan menghimpun kembali, sama problemnya juga. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Deo untuk penjelasannya. Dari Vino, apa sudah cukup, Vin? Ya cukup sih. Ya udah dapat intinya poin dari Mbak Dewi tadi yang disampaikan. Ya paling Makasih, Mbak Dewi. paling kalau dari kita ini Muger gini aja, Vin. Kalau memang ada kendala apa bisa disampaikan ke kita bisa kolaborasi lah. Entah misalnya kesusahan nih dari penjadwalan kan, pemudanya, orang-orangnya terutama, kita bisa bantu gitu, maksudnya ini bisa sih, ini bisa gitu. Jadi ya saling bersinergi aja antara ya kita ya Muger sama pemuda, terutama untuk orang-orang yang akan dijadwalkan dari segi pemusik dan song leader. Itu aja sih paling, koordinasi lah ya itu aja paling, Vino. Terima kasih. Terus pertanyaan ketiga dari Kakak Orlando terkait tim musik ya, tim musik Gondang, dan juga beberapa orang ya, karena banyak ya tim Gondang. Jadi yang pertama yang mau saya bahas itu soal penjadwalan tim musik. Jadi di rapat awal tahun ini memang kita mau mencoba menjadwalkan kembali tim musik yang ada di GKRAN kami ini. Jadi kan ada Gondang, ada Angklung, ada Kolintang, ada Keroncong. Ya, jadi memang direncanakan itu start di bulan Februari. Cuma untuk tim musik yang mana yang mulai kita belum tentuin nih. Kalau misalnya sudah, nanti kita akan segera kabari secepatnya. Jadi memang startnya per akhir Februari nih. Jadi akhir Februari ini udah mulai tim musik nih, tapi tim musik apa kita belum tahu. Nanti ketentuannya mungkin setelah ada rapat kembali di Komisi Muger ya, baru kita sampaikan gitu. Ini tim musik ini, gitu. Itu start awalnya ya di tahun ini untuk tim musik. Lalu untuk orang-orangnya nih, memang tim Gondang itu kan memang banyak ya, 7-8 orang lah ya, itu minimal. Karena kan misalnya satu nggak ada, nggak bagus gitu, atau nggak terlalu ini ya agak beda lah kalau nggak terlalu lengkap. Nah kalau dari segi orang, dulu pernah kita bahas sama tim SOP, waktu itu diwakilin dari Om Adi. Jadi kan kebetulan karena pemusik itu kan jemaat juga jatuhnya, jadi ya termasuk hitungan jemaat. Misalnya ketentuan di gereja maksimal 80 orang. Nah 80 orang itu nanti udah termasuk pemusik gitu. Jadi misal pemusik Gondang ada 8, ya berarti jemaat nanti ada 72 gitu. Jadi pengurangnya dari hitungan jemaat. Jadi karena kan pemusik jemaat juga gitulah ibaratnya. Jadi mungkin dibilang bisa ya bisa rame-rame. Cuma nanti pasti akan mengikuti sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku ya. Tapi untuk sejauh ini nggak ada masalah sih untuk jumlah orang. Cuma isu terakhir itu memang kalau banyak itu kan dempet ya KDW, terlalu mepet gitu loh. Iya. Jadi mesti makan tempat. Nah itu pembahasannya belum clear. Cuma ya kalau bisa ya maksimal tuh 5 orang. Jadi nggak yang terlalu mepet-mepet nanti di tempat pemusik gitu loh. Kayak gitu sih kira-kira. Ya, berarti sudah ada standarisasi untuk setiap pemusik itu, mau apapun etnisnya ataupun pemusik biasa itu 5 orang nggak? Paling banyak 5 orang. Iya, paling banyak 5 orang. Semua ya. Berarti ya semua pemusik ya. Kalau dibilang boleh, kita boleh ya. Ini clear dulu nih. Orangnya maksudnya banyak itu boleh. Cuma yang jadi permasalahan itu adalah jaraknya itu. Oke. Itu sih yang lebih utama. Oke. Kalau Linda ada mau tambahin nggak? Ya, kalau Linda. Cek. Kalau buat aku sebenarnya yang susah adalah jarak ya. Jarak, soalnya kita kan mungkin gak cuman Gondang, mungkin kayak Angklung dan lain-lain. Mereka kan harus bersebelahan untuk saling monitor, saling dengar. Kira-kira kalau seandainya jaraknya kita
nggak terlalu jauh, mungkin hanya 1 meter per setiap orang, atau malah better kita bikin barisannya seperti setengah lingkaran tapi semua menghadap ke dalam. Apakah itu diperbolehkan? Soalnya kalau kita hanya bentuknya lurus saja seperti dulu di depan atau di samping, itu kalau nggak banyak orangnya kita nggak bisa saling monitor. Kalau misalnya cuma 5 pasti agak dengan jarak katakanlah per orang 2 meter gitu kan pasti agak susah untuk monitor. Kalau kita request katakanlah kita di samping, lalu kami membentuk setengah lingkaran tapi saling berhadapan dengan jarak mungkin 1 sampai 1,5 meter, apakah bisa? Itu dengan jumlah ya? mungkin 5 sampai 6 atau 7, ya. Mungkin yang bisa bantu Kania atau siapapun. Mic-nya Kak. Ya kalau menurut aku kalau memang nanti mau pakai gondang ya diatur aja space-nya gitu kan, kita bisa pindahkan yang satu kursi jemaat ini, satu deret kursi jemaat misalnya persis di belakang piano, atau mau yang depan ini misalnya gitu, ya bisa disesuaikan. Kalau memang kita putuskan nanti minggu ini gitu, minggu tertentu kita pakai gondang kan pasti kalau gondang enggak kan pasti ada persiapan kan, enggak mendadak minggu depan gitu. Jadi bisalah. Nanti kita akan hitung juga dengan jumlah jemaat dan lain-lain gitu. Selama ini kan juga belum pernah 100% datang semua jemaatnya yang sudah mendaftar gitu kan. Nah tapi ya nanti kita bisa hitung lagi kalau memang iya dihitung lagi jemaat. Maksudnya kalau kursi jemaatnya dikurangi, depan ini misalnya dikurangi, dikosongin, atau blok di sebelah sana misalnya gitu kan, nah dihitung aja lagi, gak masalah menurut aku sih. Kalau misalnya posisinya seperti yang Kolinda minta, mungkin yang hilang itu satu Sebelah baris sini ini kok kan? aja ya, ke baris ini ya, ya. Gak apa-apa masalah ya? gak masalah. Om Erik gimana? Gak apa-apa ya? Oke. Iya, paling baris depan ini aja sih yang hilang ya. Waktu yang Natal 2019 kan kita juga pakai downing strings kan di sini semua kan. Oh iya di sini. Begitu juga waktu emeritasinya Ibu Eli kan di sini juga paduan suara. Cuma waktu itu posisinya belum pandemi. Covid, betul. Iya, tapi jadi masih rapat. bisa, iya, di situ blok, jaga jaraknya juga dijaga begitu. Tapi kalau udah pakai gondang udah pasti jaga jarak. Iya, karena ya tadi minimal apalagi itu. kalau pakai taganing udah pasti. Ya, karena minimal 6-7 orang kalau tim gondang Nah, itu. iya makanya. Dan itu juga karena yang tadi Kolinda bilang satu sama lain tuh harus ya monitor gitu. Jadi yang ini ngomong apa ini harus tahu gitu. Memang gereja kita kekurangannya begitu, akustiknya pecah. Jadi nggak ngumpul gitu, masalahnya memang itu. Makanya memang ngomong sekarang aja banyak gemaknya. Iya. Cuma kalau ada jemaatnya lumayan terisi gitu ya, lumayan jadinya nggak terlalu ngaung-ngaung begini gemaknya. Iya. Oke, berarti jawabannya ya dari segi tim majelis dan juga tim SOP ya boleh-boleh aja. Tinggal diatur peletak pemusiknya itu mau kayak gimana. Yang pasti ya jaraknya itu enggak yang ngedempet ya. Tapi memang mesti dicoba sih mana yang enak posisinya gitu kan supaya